Astagfirullahaladzim. Pasti seorang ibu hatinya sakit kali ya kalau diperlakukan seperti itu sama anaknya. Tapi kita doakan semoga ibu itu selalu sehat dan bahagia selalu. Amin ya Allah. Apakah ini semua terjadi karena keimanan kita yang meredup? Akhirnya seperti mati lampu sehingga akhirnya hati nurani kita tuh jadi nggak ada lagi Ustadz AR. Sampai kita tega nyiksa atau nyakitin keluarga kita sendiri. Itu berpengaruh nggak sih Ustadz AR? Apa yang merasukimu nak? Gitu, Iya. gitu Apa yang kira-kira ya. merasukimu? Apa yang merasukimu sampai segitunya? Kayaknya ada lagu juga. Oh, Ada ada juga lagi, ya, saya nggak hafal. Ustaz. Sehingga akhirnya jadi seperti itu. Baik, jadi kalau bicara tentang masalah yang tadi kita lihat, ya Allah ya Rob, mungkin ini ciri akhir zaman Ciri kelihatannya. akhir zaman. Tatkala orang-orang begitu silau dengan dunia dan mengorbankan apa yang menjadi sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Ibunya Allah, ya. Allah katakan bahwa itu kan ibunya itu sesuatu yang paling berharga Iya. dalam hidupnya. Maka Allah katakan seperti inilah ulaika alladzina ashtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Orang-orang yang menjual belikan hidayah dengan kesesatan. Orang yang menukar iman dengan kekufuran. Orang yang menukar cahaya dengan kegelapan. Itu tadi. Orang tuanya adalah keramatnya istilahnya. Orang tuanya kunci suksesnya. Orang tuanya adalah jalan kebahagiaannya. Orang tuanya adalah jalan ke surganya. Bahkan kalau orang tuanya menzolimi dirinya sekalipun, maka tetap di sana ada peluang dia dapat pahala dan mendapatkan surga Allah. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Imamul Bukhari, Al-Imamul Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari riwayat Abdullah bin Abbas disebutkan wa in zalamahu, kendati kedua orang tuamu atau salah satu dari keduanya menzolimi dirimu. Wa in zalamahu, artinya apa? Tetap engkau berbuat baik. Ma min muslimin yusbihu, di dalam riwayat itu disebutkan tidak ada seorang muslim satupun di mana dia di pagi harinya berbuat baik kepada kedua orang tuanya atau salah satunya, maka melainkan itu menjadi jalannya ke surga. Itu di dalam riwayat Ibnu Abbas. Nah, masa gara-gara motor ya doang, Allah, ya ya Allah. Rabbi. Segitu teganya sampai mau memenjarakan. Anda tahu, sekalipun dia terbuat dari sangkar emas, tapi tetap bagi burung itu tidak nyaman. Itu burung. Artinya apa? Hendaknya dia dilepas begitu, hendaknya dia dibebaskan. Begitu juga kenapa ada seorang wanita ahli tahajud dia, sering berpuasa dia. Dakhalat imra'ah fi hirrah. Masuk nerakanya seorang ahli ibadah ini karena kucing yang dia penjarakan. Kucing yang dia kurung, kok di penjara. Ya, kucing yang dia kurung gitu. Kenapa? La hiya at'amatha in hiya illa habisatha. Dia tidak kasih makan, tapi dia kurung. Kalau seperti itu aja, kata Rasulullah SAW, ahli ibadah, sholat tahajudnya kuat, kemudian saum sunnahnya rajin, masuk neraka. Lah Anda, tahajud Anda gimana? Puasa Anda seperti apa? Cuma lantaran motor, ibunda mau dipenjarakan, aduh sekali lagi apa yang merasuki Anda begitu. Ya kan? Maka saya katakan sini, na'udzubillah min dzalik, kalau sampai ada yang seperti itu dan mudah-mudahan dia menyimak kajian kita pagi hari ini, mudah-mudahan Anda diberi hidayah kembali. Bukan Anda memberi, malah Anda justru menuntut, bukan Anda membagi, malah Anda meminta. Sudah banyak yang dikorbankan orang tua Anda kepada Anda, bahkan seorang dari Yaman, rajulan Yamaniyan, seorang dari Yaman yang menggendong ibunya sembari dia bersenandung. Dia katakan dalam sebuah riwayat yang artinya dari Abdullah bin Umar, kalau seandainya banyak orang terkejut di atas tunggangannya karena adanya sesuatu mungkin yang dilihat oleh tunggangan itu, aku tidak akan melakukan itu sehingga yang ada di punggungku merasa nyaman. Setelah itu, selesai dia melaksanakan ibadah haji, dia gendong ibunya dari Yaman, dia tanya Abdullah bin Umar, Ara'aita anni qad qadaituha, apakah menurutmu wahai Abdullah aku telah membayar semua kebaikannya? La wala bizafratin wahidah. Tidak. Walaupun harus dibandingkan dengan satu kali helaan nafas saat dia memperjuangkan lahirmu ke dunia ini, wala bizafratin wahidah. Enggak setara apa yang telah kau perbuat. Digendongnya ibunya dari Yaman, diajaknya berhaji, ya, kemudian dia tidak pernah mengeluh sampai selesai semua ritual ibadah haji itu. Dia tanya Abdullah bin Umar, apakah menurutmu aku sudah membayar semua jasa ibuku? La wala bizafratin wahidah. Padahal itu udah dilakuin tapi belum bisa membalas semua ya Ustaz. Nah itu dia makanya. Makanya kalau misalnya orang tua nagih balikin tes susu ASI juga belum tentu bisa Aduh, kita kayak la gitu. ilaha illallah, Kita mau bingung. zolim ya Allah. Padahal kan orang tua
harusnya kita muliakan ya Ustadz ya. Nggak mungkin kita bisa membayarnya. Mungkin akhirnya itu yang menurunkan keimanan seseorang nggak sih Ustadz karena dosa-dosa yang kita lakukan. Contohnya seperti tadi itu juga ya Ustadz ya. Pasti karena tidak ada kemaksiatan kecuali pasti dia mengurangi iman. Ya Allah. Tidak ada kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang pasti dia mengurangi iman. Baik, Itu dia. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Baik jamaah yang ada di rumah mungkin ketika iman kita turun karena dosa-dosa kita, tapi sebagai seorang muslim kita tetap harus semangat untuk memperbaharui iman kita, merestorasi keimanan kita setiap saat biar iman kita meningkat dan kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayangi orang tuamu. Ingat. Ting. Baik jamaah, kita akan lanjutkan lagi tausiah kita. Tapi nanti dari tadi aku sudah banyak nanya, sekarang aku mau ngasih kesempatan untuk jamaah yang ada di rumah untuk curhat nih. Ustadz, siap dong Ustadz? Iya siap kita. Siap Jamaah. ya, kita siap ya. Karena insya Allah akan dicarikan solusi sama Karena guru-guru jamaah kita yang nggak ada di bisa sini. datang ke sini. Iya, jadi melalui jamaah, curhat tapi online. banyak nonton di rumah. Baik, Masya Allah. Sudah ada jamaah yang siap untuk mengeluarkan keluh kesahnya.